Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Lagi di titik balik perubahan edisi spesial Ramadan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk syukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam isi kelas kita pagi ini. Berdoa sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin pembacaan buku biografi Hawkins. Sekarang kita masuk ke bagian prolog. Ini soal dilema eksistensi. Jadi eh, dilema eksistensi itu gini. Aku itu sebagai orang atau sebagai apa gitu loh. Kan gitu ya. Itu dialami aku itu sebenarnya berkepastian sebagai apa gitu. Jadi aku berkepastian sebagai apa? Itu dilema eksistensi. Jadi antara aku dan aku ada. Realisasi datang kepadanya saat duduk di luar gerobak merah kecil menyerap sinar matahari pagi. Hawking saat itu berusia 3 tahun. Ini bukan sebuah pemikiran, juga tidak berbentuk kata-kata, juga bukan sebagai rasa eksistensi yang dialami sebagai pribadi. Seperti ditarik dari kegelapan gua ke dalam sinar matahari sore yang cerah, pengalaman eksistensi itu mengejutkan dan tidak disukai. Jadi Hawking ingat di waktu usia 3 tahun itu ada kesadaran seperti ini. Wawasan nonverbal itu segera diikuti oleh realisasi yang mengganggu. Screen-nya belum, Kang? Hmm. Pemawasan nonverbal ini segera diikuti oleh realisasi yang mengganggu. Karena saya eksis, mungkin saja saya tidak sampai pada eksistensi. Itu seperti koan jen, ya koan-koan. Koan itu semacam permainan untuk mengetahui keterbatasan intelektual. Jadi itu seperti koan jen yang tidak dapat dijawab dengan cocok untuk seorang Buddha. Dan itu menjadi teka-teki seumur hidup. Intinya pokoknya aku itu berkepastian sebagai apa.
Dan ini kan nggak bisa dijawab dengan logika Aristoteles. Kamu kamu orang atau bukan gitu kan? Kurang lebih gitu. Kamu itu orang apa bukan? Dibilang bukan orang, itu mengalami pengalaman keorangan. Dibilang orang, dibilang sebagai orang, tapi nanti nggak abadi. Karena orang ini kan baru aja. Nanti juga 100 tahun habis. Kurang lebih gitu. Isu mengenai dilema eksistensi. Oke ya. Dilema dari pilihan yang tampak antara eksistensi sebagai tubuh versus ilusi non-eksistensi ini diyakini sebagai suatu kemungkinan. Ya, aku berkepastian sebagai apa? Dengan kemawasan bahwa aku ada, eksis, segera muncul ketakutan akan ketidakberadaan. Misalnya aku eksis sebagai orang. Ya tapi nanti, ya orang itu 100 tahun lagi nggak ada loh. Kemungkinan muncul dalam pikiran ini bahwa bisa jadi saya tidak akan ada. Oke. Itu bukan ketakutan akan kematian, tetapi ketakutan akan ketiadaan. Nah, ini kemarin baru ada yang ngalamin di kantor. Dia ngalaminnya di usia mungkin 24 ya, atau 22. Hawking ngalaminnya di usia 3 tahun. Bukan karena mati, tapi karena tidak menjadi. Tidak ada lagi. Pikirannya takut akan kehampaan sebagai realitas. Ketakutan itu bukan karena tidak memiliki tubuh, tetapi ilusi tidak mengalami aku gitu. Hawkins menegaskan bahwa kemawasan yang tiba-tiba akan kemungkinan ketidakberadaan menciptakan aku. Suatu rasa kemenjadian yang bersifat individual. Kemudian aku ini kemudian takut pada gagasan bahwa itu mungkin tidak sampai pada eksistensi. Jadi aku takut dengan pikirannya sendiri gitu. Takut dengan pikirannya sendiri. Pada momen itu, Hawkins yakin bahwa aku dari apa yang kita sebut David R. Hawkins telah lahir. Jadi Hawkins itu punya kemawasan pada aku itu di usia 3 tahun. Jadi aku muncul kesadaran aku itu di usia 3 tahun.
di usia 3 tahun. Konfrontasi batin antara eksistensi versus non-eksistensi ini adalah yang pertama dari beberapa pengalaman spiritual yang terjadi pada usia dini yang luar biasa. Pengalaman yang menurut Hawkins sangat mengejutkan. Sehingga mereka membutuhkan waktu 30 tahun untuk menjadi normal. Dan lebih dari 60 tahun untuk menyelesaikannya. Jadi Hawkins itu menyelesaikan dilema eksistensi ini umurnya sudah 65 tahun. Artinya Hawkins itu menyelesaikan titik buta. Kembali lagi titik buta. Titik buta spiritual itu 65 tahun. Di usianya yang 60-an tahun. Makanya teman-teman tuh lagi-lagi ya, bacaan 3 buku Hawkins yang pertama. 3 buku Hawkins itu Power Force, Solving Ego, Tell or Say. Biar kamu jadi tersadar dan mampu menjawab pertanyaan dilema eksistensimu gitu loh. Jangan terus buta selamanya gitu. Tapi kamu nggak tahu bahwa titik butamu itu nggak pernah kamu jawab dengan baik. Yang belum punya segera punya ya. THR-nya langsung alokasikan sini dulu. Kalau titik buta spiritual ini kamu kalau nggak selesai gitu, kalau nggak selesai, hidupmu itu hampa, hanya ikut-ikutan, tidak punya akar yang kokoh. Nah, gitu kira-kira. Hidupmu tidak punya akar yang kokoh. Padahal akar yang kokoh itu kamu perlukan untuk mengembangkan kebudayaan, untuk mengembangkan kemanusiaanmu. Nggak bisa enggak itu. Nggak bisa enggak. Akarmu yang kokoh diperlukan untuk mengembangkan peradaban. Makanya di kampung itu, peradaban pertama kali itu tahun 1200-an. Peradaban yang 1200-an. Peradaban yang diusung adalah peradaban yang disebut Beteno Netombula. Peradaban Beteno Netombula. Digambarkan tuh peradaban tuh harus peradaban yang dimetaforkan sebagai yang muncul setelah akar kediriannya selesai. Tombula itu sejenis bambu. Sejenis bambu. Bambu jarang lah di sini ya. Beteno Netombula. Jadi tidak mungkin ada peradaban, tidak mungkin berkembang kemanusiaanmu kalau akar kediriannya itu buta, nggak boleh. Kamu bacaan ini, pokoknya kamu tandai bahwa proses untuk menyelesaikan akar diri itu
dengan bacaan-bacaan. 3 ini aja udah. Nggak usah banyak-banyak seperti saya. Nggak usah. 3 ini aja. Jadi sehingga kamu punya bahwa setidaknya dalam hidupmu kamu tahu perjalananmu itu pertama menyelesaikan titik buta spiritual, lalu titik buta kemanusiaan. Titik buta kemanusiaan itu diselesaikan dari bahasa. Titik buta kemanusiaan itu diselesaikan pertama itu bahasa, selesaikan dulu. Karena itu yang membedakan manusia dengan hewan, itu juga yang membuat bahasa itulah yang membuat malaikat sujud ke Adam gitu loh. Jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Jadi bahasa itu yang membedakanmu dengan binatang, bahasa pula yang membuat malaikat sujud. Kan malaikat, akhirnya butuh duit. Bahasamu bagus. Berangkat dari akar kedirian yang kokoh, doamu kejawab. Doamu aktual. Kenapa? Bahasa. Bahasa. Jangan main-main dengan bahasa. Kemarin saya baru order buku nih. Order bukunya 4. Bagaimana itu bahasa dimulai, bermula. Sama beli buku. Ada, hanya Waduh. 4. Hanya 4 ini. Baru dapat jatah dari Mas Jamin. 4 aja itu 2.412.495. 4 buku. Ini UMR. UMR di kampung. 1 bulan. Ya berkait Mas Jamin bikin acara. Saya beliin buku itu yang kayak begitu itu. Jadi nggak bisa kamu mengembangkan kemanusiaanmu kalau nggak nyelesain titik buta. Pertama itu bahasa gitu ya. Bahasa itu membedakan kamu dengan binatang. Bahasa membuat malaikat sujud kepada Adam. Ingat itu. Kalau kamu nggak selesaikan itu, ya kamu akan menjadi seperti yang paling bawah dan yang malaikat ya angel sujud. Maksudnya nggak akan melayanimu gitu loh. Sujud itu kan pengertiannya bukan menyembah, enggak, melayanimu. Melayani. Hawking menyelesaikan itu di usia 60 tahunan. Nah, kamu nggak perlu yang masih muda-muda itu langsung set. Lalu mari kita perbincangkan di PCI soal titik buta spiritual ini. Ini juga yang pertama kali diselesaikan oleh Mbah. Maksudnya itu saya dibersamai untuk menyelesaikan titik buta spiritual ini. Masih di zaman Mbah Hadi. Saya mulai selesai secara personal itu 2011-an. Jadi tahu nature aku melalui mimpi di talkin. Mimpi Mbak Marzuki ngajarin, oh gini loh. Oh. Setelah itu masuk untuk menyelesaikan titik buta kemanusiaan bahasa. Nah, di situ saya cukup bagus. Tidak problem di situ karena rapi secara bahasa. Lalu langsung menyelesaikan titik buta yang lain. Dalam kemanusiaannya itu filsafat dan psikologi. Belajar saya di situ. Nggak kuliah, belajar. Saya tahu butuhnya kemanusiaanku itu. Saya belajar itu bukan karena tugas akademik, tapi ingin mengembangkan kemanusiaan. Pesannya ke Mas Camim. Ya. Mas Camim. Kamu cari duitnya susah itu karena titik buta spiritualmu itu enggak. Masih rapuh. Masih rapuh. Makanya dari seluruh buku Hawking itu, PCI itu dulu ngambil 3 ini. Udah ini cukup nih, nggak usah banyak-banyak. Diomongin aja terus menerus 3 buku ini. Dah.
diomongin terus-menerus. Ini akan membantu penyelesaian titik buta spiritual. Kalau soal titik buta bahasa, ya tunggu aja, ini kita sudah selesai, tinggal disajikan gitu ya. Menunya itu udah ketemu. Oke. Perjalanan ini kemudian mengatur nada untuk tujuan akhir kehidupan Hawking, yaitu untuk mencoba mengungkap kebenaran tertinggi. Kebenaran tertinggi tentang dirimu. Yang ini itu sebenarnya proses mengungkap kebenaran tertinggi ini itu dalam tradisi Islam atau tradisi tasawuf disebut proses nafi isbat. Nanti besok ini kan saya ke pondok nih, besok pagi. Buka puasa di sana lah. Nanti ya kalau teman-teman di sekitar sana ya datang aja, nanti ngobrolin di pondok. Bagaimana proses mengungkap kebenaran tertinggi. Kita obrolin di pondok nih, enak, seru. Nanti buka puasa di sana. Oke. Sebagai manusia kita tahu kita ada dan kita mengada. Mengada inilah yang kemudian itu disebut sebagai mengalami. Aku yo ada dan aku yo mengalami gitu loh kira-kira. Aku ada. Dulu ada. Rasa ada gitu ya. Rasa ada. Lalu dia mengada, mengalami. Ini rasa ada. Rasa aku gitu. Aku itu berkepastian. Lalu ada rasa mengalami. Aku mengada. Ini bahasa filsafat. Kita udah lewat ini. Besok ini juga akan menjadi salah satu topik pembahasan di sana di pondok. Sehingga kemudian tuh nafi isbat itu jelas kegunaan klinisnya gitu kira-kira. Kegunaan klinisnya, filosofisnya jelas. Dan bagaimana nafi isbat itu membantu untuk proses pengembangan pribadi. Teman-teman, pokoknya bulan Ramadan ini selesai dulu. Selesai dulu titik buta spiritual. Pokoknya teman-teman, apalagi orang Toriko, berkewajiban. Di Toriko ini kami bekerja. Pertama, level yang paling inti. Menyelesaikan titik buta spiritual kami. Setelah itu tidak berhenti. Peragaan. Peragaan menyelesaikan titik buta kemanusiaan kami. Titik buta kemanusiaan. Situlah banyak. Disitulah kemudian muncul fakultas, muncul jurusan ilmu pasti, ilmu humaniora, teologi. Itu titik buta kemanusiaanmu. Tapi itu hanya bisa kamu selesaikan kalau titik buta spiritualmu selesai. Itu kemudian tuh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau secara doktrinnya kan begitu. Tidak mungkin syahadatmu menyelesaikan titik buta kemanusiaanmu tanpa menyelesaikan terlebih dahulu titik buta spiritualmu. Bacaanmu itu pokoknya ini. Gitu. Bacaanmu. Bacaannya itu. Gitu. Biar apa? Biar rapi gitu proses belajar. Nanti habis bacaan ini,
Nanti kamu titik buta kemanusiaan pertama itu adalah bahasa. Tak wajibkan belajar tata bahasa. Biar selesai juga. Kalau sekarang ini kan titik buta spiritual ini udah pada rame pengajiannya. Alhamdulillah itu. Sebuah kemajuan kolektif. Di mana-mana pengajian. Entah itu ngopi ngaji, ngaji ngopi. Pokoknya intinya yang dibahas adalah selesaikan dulu titik buta spiritual ini. Titik buta spiritual ini dalam bahasa mula namanya bab Pandehauhuto. Ini babnya kalau bahasa di kampung saya bab Pandehauhuto. Nanti setelah bab Pandehauhuto itu selesai, baru nanti ada bab Nokolalomo kan gitu. Kolalo. Ini menyelesaikan titik buta kemanusiaan. Ini menyelesaikan titik buta spiritual. Ini titik buta kemanusiaan. Titik buta kemanusiaan. Amanu wa amilu solihat. Itu Quran. Prosesnya memang begitu. Amanu wa amilu solihat. Itu kamu harus clear. Kamu harus bisa ngajar titik buta spiritual itu. Nanti kalau sudah mastering bahasa, kamu bisa ngajar bahasa juga. Setelah itu kamu bisa ngajar filsafat. Setelah itu kamu bisa belajar semua ilmu. Kenapa sih? Orang Toriko kok. Dengan begitu kemudian, wah Toriko ini tidak main-main. Kenapa? Seluruh titik buta diselesaikan. Marifat dia. Marifat. Kayak itu. Itu yang penting. Jadi manusia itu ada sekaligus mengada. Aku itu ada juga mengalami. Juga mengalami. Tadi pagi ada sisi transendensi dengan Kak Raihana itu pembahasannya tentang ini. Nah itu tadi itu ya. Nah ini banyak pembahasannya. Aku mengalami itu sampai dimensikan. Terbedakan satu-satu. Ada dan mengadanya itu beda. Dan terlepas dari tantangan hidup, sebagian besar kita menghargai eksistensi, keberadaan. Tetapi muncul sifat pikiran, yaitu dan kemungkinan. Bagaimana kalau tidak ada? Bagaimana kalau kamu hanya mengalami, tapi kemudian pada akhirnya tidak akan lagi mengalami, seperti halnya kamu 200 tahun yang lalu kan belum mengalami apa-apa kan? Jadi keberadaanmu itu tergantung pada rasa mengalamimu. Itu lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Tentu kita tidak ingin mati, tetapi tidak pernah ada. Wah, itu lebih mengerikan lagi. Seperti itu. Dorongan untuk memahami eksistensi dan realitas diri pribadi menguasai David, menguasai pikiran Hawking sejak muda, sejak awal kehidupan sadarnya. Kenapa dia mampu menyadari ini? Tata bahasanya bagus. Sebenarnya persoalan ini kan kita juga alami, tapi tak terbahasakan, tak terketahui. Ngalami tapi nggak tahu. Semua orang ngalamin sebenarnya yang diceritain Hawking, tapi orang nggak tahu. Kenapa? Bahasa itu.
Jadi untuk mengetahui itu kan paling tidak harus terbedakan secara bahasa. Muncul ada istilah S besar, S kecil. Nah, lumayan kan? Mulai mulai terbedakan pengalaman itu. Ketika kamu bisa membedakan pengalamanmu, kamu mengetahui pengalaman itu. Mengalami belum tentu mampu memahaminya. Memahaminya itu kalau kamu bisa membeda-bedakan jenis pengalaman itu. Oke, itu ya. Jadi mungkin kalau di masa lampau kamu tidak terarah untuk menyelesaikan, maksudnya itu tidak punya kategori untuk menyelesaikan titik buta spiritual. Tapi sekarang itu nggak bisa lagi. Sudah dikategorikan kok. Sudah dikategorikan. Kuasai ini. Dan orang Indonesia itu walaupun beragama, banyak, bukan banyak, ya hampir semua, itu tidak selesai titik buta spiritualnya. Tidak selesai. Tidak selesai. Kenapa? Enggak ada kategori, uang habis saja. Udah umroh bolak-balik, haji bolak-balik. Titik buta spiritual tidak selesai. Kenapa? Enggak terkategori, enggak terlihat sebagai problem utama. Itu satu ya, satu prolog dari Hawking nonjok sebenarnya. Kamu hanya sibuk, ini baju lebaran mau merek apa, lebaran kemana, titik buta spiritual tidak pernah kamu selesaikan. Lebih murah kok sebenarnya, nggak mahal. Kong ilmu kok. Dan bisa kamu ajarkan ke banyak orang. Itu satu ya. Mari kita masuk ke tahun-tahun awal kehidupan Hawking. Hawking itu lahir 1927. Mari kita lihat keluarganya. Keluarga Hawking. Ini judulnya Keindahan, Kebaikan, dan Kebenaran. Jadi Hawking itu terlahir dalam keluarga yang jadi Hawking itu lahir itu sudah mengalami keindahan, kebaikan, dan kebenaran. Dari siapa? Di rumahnya lah. Di rumahnya. Lalu mari kita lihat latar belakang sebelum Hawking lahir. Usia Vita. Jadi di sana juga ada kawin lari. Gitu. Ada kawin lari. Coba kita lihat. Nama ayahnya itu Ramon Nelson Hawkins. Adalah pria praktis yang menyeimbangkan keahliannya, skill dengan passionnya, dengan gairahnya. Gitu. Orang hidup itu harus seimbang antara keahlian dengan gairah hidup. Mungkin kamu punya keahlian, tapi kamu nggak punya gairah. Lemes, nggak bermakna, putus asa. Lah itu titik buta spiritualmu nggak selesai. Gairahmu itu enggak. Padahal punya keahlian. Minimal ya, semua orang kan punya keahlian. Berjiwa hangat, ramah, dan musisi berbakat. Lihat. Hawking pada akhirnya juga menjiwai ke. Jadi Hawking itu lahir dalam jiwa ayahnya kan. Nah, nanti kita akan ngomong gitu. Hawking itu terlahir pada jiwa ayahnya yang menghargai keindahan. Ramon adalah seorang pianis klasik terkenal di University of Wisconsin, di mana ia memimpin sebuah orkestra bernama Red Hawkins.
yang mengacu pada rambut pirangnya. Wah, tahun semono. Di sana udah punya profesi musisi. Kenapa? Ya karena peradabannya dibangun mulai abad 14, Renaissance. Ini kan berarti bapaknya ini kan lahir 1800-an lah. Sudah mulia masyarakat di sana. Di sini kan masih pakai orang sini enggak secara sosial tuh nggak ada profesi, hanya nyangkul. Gitu. Kenapa nggak ada Renaissance? Nggak ada Renaissance. Padahal mereka dulu terbelakang. Di abad segitu, industri musik sudah hidup di sana. Itulah. Industri musik sudah hidup. Artinya kemajuan di bidang musik itu sudah pesat. Dia mulai tampil di acara persaudaraan dan perkumpulan mahasiswa selama kuliah. Orkestra kota kecilnya yang populer dipesani setiap akhir pekan dan diputar sepanjang tahun. Menghibur penonton di resort Danau Michigan, setempat di sepanjang tepi pantai Wisconsin. Jadi karena peradabannya maju, orang-orangnya yang maju gitu. Pengalaman saya dengan musik itu dibawa oleh bapak saya. Setahun 2 kali habis panen itu. Ada namanya pengalaman saya dengan musik itu nggak langsung musik modern, musik tradisional yang bersifat spontan. Itu saya kuat sampai jam 3 subuh. Nontonnya itu dari jam 4 sore kita duduk di situ kan, di acara itu kan. Wong kampungnya itu yang masih keluarga semua. Jadi dipapar dengan musik yang mengagumkan gitu. Dan itu langsung harus langsung live. Jangan dipapar musik dari kaset. Makanya saya pertama kali tiba di Jogja yang saya cari duluan apa? Konser live. Wah. Saya cari konser live yang duduk. Waktu itu di dekat Beringharjo itu ada gedung kebudayaan, masuk saya di situ. Nonton. Udah kayak raja, wah mantap kota ini. Jadi pengalaman saya di Jogja pun langsung mencari konser musik live di dalam gedung. Gak mau saya di lapangan. Gedung duduk, empuk banget. Saya nikmati ini coba. Ada ketersentuhan oleh keindahan gitu. Saya masih ingat itu, saya nggak bisa lupakan itu pengalaman pertama kali di Jogja. Adalah pergi nonton sendirian. Saya aja Fasrul nggak mau, kamu kayak orang kaya aja. Nggak bisa ini. Nggak bisa walaupun kita ngekos di pinggir Kali Code. Ini cita rasa. Ngapain ya? Jadi sering-sering aja anak itu nonton konser live. Jangan kamu beliin HP, kalau nonton YouTube, enggak. Itu beda pengalamannya, beda. Ajak live konser itu. Mahal ya nggak apa-apa lah. Dia kemudian dunia itu kayak gini ya. Nah hanya hukuman, ada keindahan juga kok, ada kebaikan, ada kebenaran. Anak-anak diajak langsung. Tapi jangan yang ke apa itu hiburan joget-joget, wah itu seronok. Dulu saya sering diajak teman saya. Dulu itu ada namanya di Jogja itu, namanya Pura Wisata. Saya nggak pernah mau. Kenapa? Capek lihatnya. Stimulusnya itu. Dimensi ketiga itu kan. Tapi kalau nontonnya konser ya, apalagi tempat yang bagus. Wah, enak. Habis nonton konser kayak teman saya kan, habis nonton dari Pura Wisata pulang pusing dia. Waduh. Habis dipapar oleh aurat. Habis dipapar oleh aurat kan pusing dia. Rasain kamu. Akhirnya sampai subuh nggak habis tidur, kuliah terbengkalai kamu.
Kalau udah tahu penyakit kamu datangi. Nonton konser itu yang tidak menimbulkan, tidak dipapar dengan aurat gitu loh, dengan keindahan. Wong konser sekarang itu ya dipaparnya dengan aurat, nggak aurat ya, dipaparnya gitu. Biasanya kayak keindahan gitu ya. Orkestra sih dulu saya nontonnya itu orkestra, orkestra. Sekali 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 nabung biar kamu pergi nonton orkestra gitu. Jangan nonton Denny Caknan mulu di YouTube. Orkestra pergi nonton. Ramon tidak hanya kreatif dan artistik, dia juga analitis. Artinya Hawking, ayahnya Hawking itu seimbang antara otak kiri dan otak kanan. Kreatif anak artistik ini kan otak kanan ya kategorinya itu. Analitis itu otak kiri. Kayaknya bapaknya ini pengacara atau apa gitu ya. Nanti kita lihat. Oh, dia teknik. Memegang gelar di bidang teknik kimia dan mesin. Bayangin. Ya, mbah kita di tahun 1800 yang ada gelar. Yang saya dengar dari bapak saya, cerita tentang mbah saya itu cuma satu. Bukan dari bapak saya, dari tetangga-tetangga saya di kampung. Dulu mbahmu itu, kalau mau minum air kelapa, dia tidak manjat. Dia lempar pakai kayu dan rontok satu, tandan gitu. Kaget juga saya kok. Kaget. Hanya itu cerita tentang mbah saya. Prestasi mbah saya itu yang diceritain tetangga saya, masih sepupu dua kali bapak saya. Ya hanya itu. Nggak ada. Mbahmu itu dulu gelarnya teknik kimia dan teknik mesin, nggak ada. Yang diceritain hanya itu. Prestasinya yang diceritain gitu. Prestasi yang diceritain tentang mbah saya adalah itu. Kalau mau minum air kelapa, dia malas manjat. Langsung ngambil kayu, hantam, lempar, atau tandan rontok gitu. Itu toh. Penting itu anak itu mengetahui cerita tentang leluhurnya gitu loh. Wah, ini dipapar paha dan dada kan bahaya itu. Aurat. Kalau mbah saya jadi Romusa ke Pekanbaru, Bang, karena melanggar aturan desa. Wah, memang tipe pemberontak. Kamu juga tipe pemberontaknya yang masih ada sih, Mas. Sifat sifat berontakmu masih masih apa ya, masih kelihatan lah. Ini kamu kalau zaman dulu berarti di Gua Romusa ke Jambi gitu ya. Jadi ceritakan tentang prestasi leluhurnya gitu. Oh, mbahnya itu dulu ini, mbahnya itu ini. Itu penting di masa kecil. Itu paparan langsung gitu, dengan kebenaran misalnya. Ramon memanfaatkan gelar gandanya sebagai pengawas keselamatan dan mengelola beberapa pom bensin dan bengkel perbaikan paling awal di negara itu di industri otomotif yang baru muncul pada tahun 1920-an, 1930. Jadi Amerika berarti industri otomotifnya itu mulai muncul 1920. Sudah ada pom bensin gitu. Kita ada pom bensin kapan gitu? Di kotamu kapan ada pom bensin? Di sana 1920 di kotanya Hawkins gitu. Beroperasi secara eksklusif di Wisconsin, ada lebih dari 100 pompa bensin Wadam yang melayani pemilik mobil awal negara bagian. Stasiun Wadam tampak seperti turunan McDonald's dengan atap merah cerah. Nostalgia ya, nostalgia. Melengkung
runcing mirip dengan pagoda Cina. Sebelum ada SPBU, banyak orang menyimpan bensin di ember rumah mereka. Bahaya kan nyimpan di ember kan? Simpan di ember. Kenapa untuk rokok habis? Habis. Sekarang pemilik mobil dapat berkendara ke stasiun Wadam dan menggunakan pompa mekanis untuk mengalirkan bensin langsung ke mobil mereka dari tangki penyimpanan bawah tanah. Jadi industri pom bensin itu dia sebenarnya idenya sederhana. Jadi daripada pom bensin itu disimpan satu rumah, tiap rumah nyimpan pom bensin, mendingan ada satu tempat yang menyimpan itu, dibikinlah gudang bawah tanah. Kan gitu ide pom bensin tuh gitu awalnya. Daripada ini minyak ini, kan minyaknya sudah ada, mobilnya sudah ada kan. Nah, daripada minyak ini disimpan di tiap rumah, mendingan satu kota itu dibikinin tempat-tempat penyimpanan yang kalau orang butuh ke situ gitu. Bayar jasanya. Itu bisnisnya Pak Margono. Bisnisnya Pak Margono ya itu. Artinya itu ada kebutuhan. Ada kebutuhan masyarakat lalu efisienkan. Tinggal bayar jasanya itu kan, jasa penyimpanan. Jadi teman-teman itu beli bensin tuh beli jasa penyimpanan. Baknya itu kan keamanannya. Itu kan investasi untuk bikin bak penyimpanan bensin di kota. Seperti itu. Dan dia pastikan seluruh kebutuhan ada. Kan gitu aja. Bisnis itu sebenarnya mengefisienkan perilaku masyarakat. Gitu kan. Di seluruh bisnis begitu. Mengefisienkan perilaku masyarakat. Itu konsep bisnis yang benar. Efisien. Mengefisienkan perilaku hidup masyarakat. Makanya bisnis itu nggak akan muncul di dalam masyarakat yang perilaku hidupnya primitif. Ah, pingin minum air kelapa ya kayak kakek saya tinggal lempar. Ya nggak bakal ada pot kelapa gitu. Gak akan ada deh pot kelapa. Tinggal main-main lempar gitu. Udah punya kekuatan supranatural ya nggak sulit bagi dia gitu. Jadi bisnis itu lahir untuk mengefisienkan perilaku hidup masyarakat. Apa yang boros di dalam masyarakat atau apa yang belum ada di dalam masyarakat itu ya diadakan, baru diefisienkan sampai kemudian tuh ilmu ekonomi itu kan berusaha bagaimana barang itu nilainya makin murah. Itu tugas ilmu bisnis. Melalui teknologi makin murah. Gitu. Kayak Mbak Uun, wah Mbak Uun kemarin laporan, Bang, alhamdulillah KPR ku di ACC. Gitu. Mbak Uun, Mas. Udah punya rumah Mas Imam, Mbak Uun udah punya rumah nggak di Semarang dia? WA ke saya, tinggal syukurannya belum WA ini hanya laporan kabar gembira untuk dia. Kabar gembira yang dengar ini belum ada ini. Mana Mbak Uun? Mana Mbak Uun ada enggak? Ada syukurannya lah Mbak Uun. Itu. Ini contoh yang non linear tuh yang Mbak Uun itu. Tapi teori wiridnya dia katanya wiridmu gimana Mbak Uun? Ya wirid dari toriko tiap hari lah Bang. Ngapain kita bertoriko bermalas-malasan?
Ngapain bertoriko tapi malas-malasan, sudah dikasih ini sama guru kok dianggurin gitu kan. Ngapain katanya. Wah, ini hebat juga Mbak Un. Dia malin dia. Karena dia punya kebutuhan gitu kan. Dia masuk toriko itu kebutuhannya tahu aku itu punya masalah ini, masuk situ selesai diterapkan. Ya, yang ideal tuh ya kayak Mbak Un itu masalah-masalah hidup tuh selesai. Progresifnya ugal-ugalan, ugal-ugalan. Oke ya, jadi itu sisi bisnis gitu. Oke. Kemudian ada seorang wanita mungil berdiri setinggi 5 kaki dan beratnya kurang dari 90 pon. Dia memiliki, dia ketemunya berarti itu di mana yang mereka ketemu ini ya. Ini kan, oh calon pengantin ya. Dia langsung lompat dari sejarah ayahnya ke sejarah ibunya. Gitu. Namanya apa? Bacanya gimana sih? Alice, udah gitu aja lah. Mary, calon Mary aja lah kita panggil Mary. Calon pengantin Ramon berasal dari Wisconsin. Seorang wanita mungil berdiri setinggi 5 kaki dan beratnya kurang dari 90 pon. Dia memiliki kulit putih, mata hijau lembut, dan rambut coklat bergelombang. Ramah, suportif, serba bisa. Juga seorang musisi berbakat, tapi dari jenis yang berbeda. Hawking papar keindahan dari ayahnya, dipapar keindahan dari ibunya. Kakeknya Mary ini namanya David Hawker. Pria yang baik hati, sabar, lembut, yang bertindak dengan tegas dan tepat. Lahir di Poultney, Vermont pada tahun 1830, Hawker pindah ke Milwaukee untuk praktek hukum. Kakeknya berarti praktek hukum kakeknya. Menyala ini. Praktek hukum. Di sana berarti sudah ada pengacara pada tahun 1856. Menjadi wali kota. Wah, ini cucunya wali kota. Jadi kamu ya harus punya prestasi biar cucumu itu, wah ini cucunya kepala desa. Minimal. Minimal cucunya kepala desa. Hawking itu berarti cucunya seorang wali kota. Hawking kan lahir 1927 ya. Pantasan bukunya kok banyak. Cucunya wali kota. Pada tahun 1878, ia bergabung dengan mantan rekan hukumnya Henry Palmer, presiden perusahaan asuransi jiwa Mutual Northwestern yang berkantor pusat di Milwaukee. Sebagai penasehat hukum, Hawker bertanggung jawab untuk memastikan stabilitas sekuritas Northwestern di tengah ya 1920 1925 itu kan Great Depression kan. Ekonomi di Amerika. Great Depression. Hawker bekerja di Northwestern sampai kematiannya yang terlalu dini. Meninggalkan dana perwalian yang cukup besar untuk keluarganya. Warisannya banyak untuk mamanya Hawking. Oh, warisanmu hanya sepatu, udah ditambal, les. Baru kamu bilang tolong dijagain. Gimana jagain sepatu? Gitu. Ya paling nggak itu kita hidup tuh ya seperti inilah, meninggalkan dana perwalian yang cukup besar untuk keluarganya. Kamu ninggalin baju, tolong dijagain gitu. Oh ada Mbak Uunnya ya, si Wongnya teko. Sebagian
dari dana perwalian itu diberikan kepada Mary. Oh, cicitnya berarti ya, cicitnya Hawkin. Silsila Mary memberinya hak dan wanita lain dari status sosial keluarga. Enak nih. Meskipun Mary adalah ibu rumah tangga penuh waktu, uangnya banyak warisan. Warisan kan mikirin ngutang di mana lagi nih. Besok ini kan. Ibu rumah tangga yang mikirin ngutang di mana lagi itu kan cepat tua. Makan hati gitu. Jadi meskipun ibu rumah tangga, dia bukan hanya wanita dari masyarakat kelas atas yang sering mengunjungi pesta dan pesta khusus undangan formal. Nah, ini kelas atas. Coba kamu sebutin pengalaman kamu menghadiri acara kelas atas. Pernah nggak kamu menghadiri acara undangan khusus kelas atas? Saya pernah 2 kali hadir di makan siang. Di makan siangnya Gusti Bendoro Pangeran Haryo. Namanya panjang. Gusti Bendoro Pangeran Haryo. Adanya Sultan itu siapa ya? Oh lupa, yang ketua DPD Demokrat waktu itu. Ini temannya om saya. Makan saya. Wah, tak taping dia. Tak taping. Taping. Jadi dari situ saya tahu gitu. Jadi aku datang pertama kali itu diterima di beranda sebelah, kalau dari luar itu sebelah kiri. Tapi kalau sudah akrab diterimanya di beranda sebelah kanan gitu. Ada tata caranya dari UN dia. Siapa sih nama adanya itu? Yang masih sekarang masih hidup. Prabu Kusumo. Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabu Kusumo. Sarjana psikologi. Jadi kenalin keluarganya. Oh enak ya jadi kalangan atas tuh. Nggak dimengke. Nggak dilirik sebelah mata. Dulu saya ikut om gitu. Warisannya keris pusaka mau diapain dibawa-bawa. Bisa ketangkap polisi. Ya saya 2 kali. Sebenarnya bisa berkali-kali tapi saya pindah. Setiap Selasa malam, hari Senin berarti jam 7 saya udah rapi pakai, canggih lah pokoknya. Gak kayak sekarang penampilannya. Terimanya itu rumahnya tepat di depan alun-alun Kidul. Situ. Depan alun-alun Kidul itu. Apa namanya itu? Puri apa gitu. Sasono Hinggil kalau nggak salah. Puri Kilen. Wah. Alhamdulillah pernah ke pesta pernikahan. Ya harus gitu. Ke kelas atas tuh penting. Biar kamu lihat, kayak gini ya hidup di kelas atas tuh. Nggak hanya Indomie. Makanannya enak-enak gitu. Lihat wajah yang glowing-glowing, nggak kusut, nggak mikirin utang lagi. Sering-sering dipapar tempat kayak gitu. Jangan kamu lihat, aduh, lihat HP lagi. Ya kan, nggak pernah kamu hadir langsung sekali-sekali. Di kalangan intelektual kamu pernah hadir juga nggak? Gitu. Lain, obrolannya lain. Di kalangan bangsawan lain, di kalangan intelektual lain, di kalangan pebisnis yang lain. Cara ngobrolnya lain. Harus kamu hadir di sana itu. Jangan di Ngawi terus. Lihat kebun pisang, kapuk. Pak Suhadi harus berani keluar dari kebun pisangnya. Tapi mau ke pestanya siapa lah, itu yang harus Pak Suhadi cari. Nah, kayak gitu-gitu. Hadir di acara guru kita bersama guru. Itu kan golongan atas tuh kan guru gitu kan.
Acara-acara guru kita hadir, kita di situ langsung kita lihat, oh guru kita itu gini gitu. Dulu saya waktu ke kampung apa itu apa namanya, dusun Muntuk, hadir saya sebagai tambah hadi, ini anak saya dari Sulawesi. Dibawa-bawa, saya beseknya dua kalau pulang. Anaknya Mbah Hadi, itu belum untuk Mbah Hadi sendiri, langsung dua saya. Mana-mana acara apapun saya dibawa-bawa, saya sedusun. Kan Mbah selalu baca doa. Kematian, kelahiran, syukuran, itu saya. Ini anak saya. Dikenalkan, wah itu enak. Daripada di kos pinggir kali Code yang nggak ada yang perkenalkan. Ya bisa-bisa kena tipes. Nah, ini harus, ini kan kemajuan sosial kan. Kemajuan sosial. Gimana coba kamu hadir di kalangan, saya pernah, kalau di kalangan intelektual tuh, saya pernah hadir di, ada kalau nggak salah tuh 45 situ yang hadir minimal doktor dan guru besar di Palembang, simposium, acaranya mereka simposium jurusan tasawuf psikoterapi se-Indonesia. Saya pembicara utamanya, dikasih 8 juta hanya ngomong 30 menit. Lain getarannya masih daripada, lain getarannya kalau kamu ceramah di depan santrimu yang baru LOC 300. Beda, beda itu, kamu harus persiapan, getar juga ini. Ya pernah itu hadir di acara kayak begitu. Jadi kalau disuruh ceramah kayak begini enteng, kenapa? Yang paling tinggi udah se-Indonesia dikumpulin, se-UIN se-Indonesia. Jadi pembicara utama, gelar tidak ada sama sekali. Gelar enggak. Harus begitu. Kenapa? Sudah kokoh, sudah selesai, titik buta spiritual. Dulu ya belum selesai ya di Kali Code nongkrongnya gitu, di angkringan yang ya nasi bungkus 250, nongkrong di situ aku. Nongkrongnya di situ. Wow, Pak Suhadi dulu saya sering hadir di acara-acara Kementerian Pendidikan dulu. Ya sekarang ya harus hadir lagi. Setelah itu nggak diundang lagi. Setelah acara itu, ya ini gimana ngundang orang ini, konfrontasi banget gitu ya. Jadi penting itu kamu meninggalkan. Ini kan intinya itu gini. Kamu harus meninggalkan cerita yang nobelis lah untuk cucumu, untuk anak-anakmu gitu maksudnya itu. Bukan bangga-bangga enggak. Kamu meninggalkan cerita yang besar gitu. Dulu bapak saya itu berjuang untuk menyelesaikan titik buta spiritualnya, jual 2 kambing. Kan bagus itu. Bagus. Untuk beli buku yang 3 ini dia gadai cincin. Misalnya kan perjuangan. Perjuangan. Jadi perjuanganmu itu harus ditulis. Gitu ya. Dia adalah seorang pianis terampil yang menulis musiknya sendiri. Waduh. Dan memiliki gairah untuk seni, termasuk balet, simfoni, dan opera. Dia punya memo pribadi. Nah, kamu hanya simpan di otak. Kena stroke habis. Harus punya memo pribadi, catatan itu loh. Biar kalau ada apa-apa, jangan simpan di memori. Menyoroti minatnya yang beragam, dan clipping tentang sains, semua punya clipping dia. Filsafat, self-help, psikologi, dan seni, kamu clipping apa? Koran, itu aja ada. Koran lama. Tambah terus. Warisin perpustakaan gitu. Kakek saya dulu, namanya Imam Mayadi. Walaupun itu hanya penjual donat, perpustakaannya 5. Itu loh Mas Imam. Jadi nggak digambarkan pakai saya itu miskin. Gitu. Habis ikut LOC ngelokrong, nggak sanggup belajar. Jangan begitu. Dia sanggup itu menuntaskan titik buta spiritualnya. Ini loh catatannya.
Ini loh catatannya gitu. Clipping kok clipping lo, koran lowongan kerja. Wah, kakek saya pemberontak. Ya masih nurun sih sama kamu. Mau kritisi ya pondok pesantren. Ya tapi bagus itu, bagus. Pertahankan pemberontakan yang dikelola secara cerdas gitu. Itu bagus, bagus. Bertahankan. Mary adalah flapper yang bonafit. Apa flapper itu ya? Coba kita cari ya. Flapper itu apa sih? Flapper. Mana gitu browser saya ini. Flapper. Apa flapper itu ya? Bu, kayak begini ya modelnya flapper itu. Apa Praga ya? Praga gaun-gaun. Nah, hobinya kayak begitu orang kaya. Kayaknya dari mana? Bukan dari suami ceritanya ini, dari kakek. Kayaknya dari kakek. Ini anak aja udah susah gitu ya. Mah, bisa nggak buka pakai opor? Ya beli ini aja Masako itu ayam. Ya karena bapaknya nggak ada duit. Kenapa? Pendasaran dirinya itu loh nggak pernah diurus. Pendasaran kemanusiaannya nggak pernah diurus. Era flapper dimulai setelah Perang Dunia Pertama, merayakan generasi baru wanita di era baru kebebasan. Bertempat di era jazz, tempat-tempat jazz. Wanita muda, keren, dan ekspresif ini suka menari gerakan liar Lindy Hop, Charleston, dan Simi. Nggak ngerti kita ini. Gaya hidup para flapper yang serba cepat, melibatkan interaksi sosial, ekspresi seksual, merokok, dan minum alkohol. Kemerdekaan mereka yang baru dicetak ditandai dengan hak untuk memilih, rambut pendek, make up, dan gaun yang tidak terlalu ketat mempersonifikasikan flapper, menandakan kelahiran wanita modern dari abu citra kewanitaan Victoria. Jadi dulu wanita diatur-atur. Tidak boleh orang menentukan sendiri pakaiannya. Mirip-mirip di sinilah kan. Di usia 20-an yang liar dan menderu, Mary bertemu Ramon. Nah, ketemu sudah ini ya. Ramon langsung jatuh cinta pada wanita mungil yang lincah itu. Mereka terlihat terikat karena kecintaan mereka pada musik gitu. Yang kayak teman saya, kenapa nikah sama itu? Ya karena saya sama orang miskin. Jadi ya kami tahu sama tahu lah katanya. Ya bagus sih cuman aduh kata miskinnya itu loh. Kenapa kamu menikah sama dia? Hanya itu yang ada sama orang miskin, yang lain gak nerima gitu. Jadi ya sudahlah. Ramon bagaimanapun adalah anggota kelas pekerja dan musisi profesional yang keduanya tidak dihormati oleh standar elit sosial tempat Mary dilahirkan. Jadi Ramon ini sudah lumayan juga sebenarnya kan. Tapi kelasnya kelas menengah, Mary kelas atas. Gitu. Jadi ketika Ramon menikah dengan seorang debutan, seorang apa ya, elit, seorang apa namanya itu, elit ya. Pada 29 April 1927, muncul di berita surat kabar lokal, seorang sosialita kawin lari dengan musisi. Pernikahan aja masuk koran, itu orang besar ini. Kira-kira 1 tahun kemudian, pada tanggal 3 Juni 1927, pada pukul 9 malam di Rumah Sakit Columbia, Mary Hawkins yang berusia 20 tahun, 20 tahun ya, melahirkan David Raymond Hawkins.
yang kita kenal sekarang Hawkins. Enak kan cerita kelahirannya kan? Enak. Kenapa? Dari level sosial yang ini. Dulu itu ya, pas dia mau lahir itu, waduh susah. Di rumah nggak ada beras. Ceritanya kan. Jadi cepat selesaikan titik buta spiritual. Biar paling nggak cucunya. Kalau anaknya nggak bisa punya cerita kayak gini, cucumu yang punya cerita. Dulu mbah saya itu ya, ketika meninggal, mobilnya 20. Mobil 20. Bukan miniaturnya, asli. Jangan miniatur. Asli itu. Sawahnya sih nggak banyak. Cuma 2 kecamatan. Kalau uang cash, nggak usah dibilang gitu. Deposito di mana-mana. Ya saya kebagian dari situ. Karena mama saya anak tunggal. Wah, dapat banyak. Gitu. Kan enak ya baca biografi kayak gini itu kita kan terinspirasi gitu loh. Saya enggak boleh cucu saya ceritanya enggak lebih bagus dari ini. Dulu saya senang baca biografi itu gitu. Jadi kumpulkan buku biografi biar kamu tahu oh gitu ya kelas sosial, oh gitu ya gaya hidup gitu. Ya gitu-gitu deh. Saya paling senang baca buku biografi. Karena situ kemanusiaan kita digambarkan dengan baik dalam bentuk status sosial, gaya hidup, kesulitannya di level itu apa gitu kan. Biografi novel tuh saya senang. Novel yang pertama kali saya beli, saya masih ingat judulnya ini. Anak yang dipanggil apa ya? Saya masih ada novelnya di kantor. Saya beli lagi. Itu yang saya beli pertama. Tiba di Jogja saya itu beli buku novel sastra. Dari situ saya tahu perjuangan seorang anak kecil yang dipanggil apa? Namanya itu Dev. Yang dibendahkan gitu. Dipanggil It. Itu saya nangis saya bacanya. Ternyata saya pikir saya paling menderita di Kalicode ini. Ternyata ada David, ada Dev namanya. Yang dipanggil, tidak diorangkan. Novel. Baca yang begitu kalau lagi susah, baca yang susah tapi berhasil. Kamu lagi susah, pergi minum arak, ya hilang akal sehatmu. Kamu pergi main judi, hilang analisismu. Gimana nggak ditinggal pacar? Itu gunanya kita perlu penulis-penulis di dalam kebudayaan kita gitu loh. Jadi nggak selalu harus berakhir di meja judi di lapak arak. Perpustakaan, saya paling sering mengunjungi perpustakaan. Ketika uang tidak ada, perpustakaan itu memberi harapan. Ini loh, ada perjuangan seorang yang lebih parah dari kamu. Kamu baru nggak makan nasi padang 2 hari udah nangis. Itu gunanya baca buku biografi, baca novel. Dia menginspirasi, menghidupkan imajinasi gitu. Menghidupkan imajinasi. Dan saya jalan kaki, selalu saya kenang itu. Kalau teman-teman ke Jogja semua bisa, dulu saya jalan kaki dari sini sampai ke sana gitu. Rumah saya itu dekat Pakualaman. Perpustakaannya itu dekat rumahnya Jumrotul di jalan apa itu ya? Dekat kampus apa gitu. Jauh setelah stasiun. Jalan kaki itu rutin saya. Saya cari ya kadang biografi. Saya nggak mau pas lagi nggak punya duit, pikiranku dikuasai kemiskinan, saya tidak mau. Saya larikan, saya mengambil jarak dengan pengalaman saya melalui membaca novel, membaca biografi, membaca buku pengembangan diri.
membaca buku filsafat. Itu cara saya mengambil jarak dari pengalaman saya gitu. Harus ada itu perpustakaan yang semacam itu di tiap rumah, tiap rumah. Dan buku-buku yang saya baca di zaman semono, zaman susah, saya masih ingat. Itu saya akan koleksi karena itu adalah membantu saya keluar dari ruang pengalaman. Lalu saya hidup di ruang itu kan, di ruang pengamatan gitu. Jadi kalau kamu di Kopio istri, kamu pegang baca buku TLOC. Ketika di Kopio kan kamu kena necer. Necer 30 kamu baca, biar nggak kamu istri yang serang, tapi kamu berjarak dari pengalaman terkopio itu. Gitu caranya meditasi itu. Ini bukunya di mana? Pernah sih Bang, aku punya buku, tapi di mana sekarang? Ah, yang itu kamu nggak punya minat baca intinya. Beli lagi. Ternyata dimakan tikus di bawah tempat tidur. Nah itulah. Nggak ngerti kegunaan buku itu apa. Ruang meditasi. Kemudian Hawking itu ya seni moral science. Jadi Hawking itu pintar kaya yang seperti yang kita tahu dipapar oleh seni moral, kebaikan dan kebenaran sains. Itu yang jadi jiwa Hawking itu sudah ada diaktifasi oleh seni moral, kebaikan dan kebenaran atau sains gitu. Itu yang aktivasi ya lingkungan, rumahnya. Rumah isinya panci sama kamar tidur sama sapu buat mukul. Ah gimana? Nggak lahir generasi yang tukang pukul. Kemanusiaannya dipapar dari situ. Kenapa kok hanya begitu isi rumahnya? Ya, minatnya, passionnya sering turun ke 50. Untuk apa sih kaya bang? Ya, untuk apa kaya? Ya udah miskin aja. Sering turun ke 30. Saya kok kalau kaya itu merasa bersalah ya. Nah itu kan titik buta spiritual yang belum selesai itu begitu rasanya yang dialami gitu. Kalau nggak kalau nggak 30, 50, 75 mau bisnis baru, ngeri. Saya baru tadi baca internet, pebisnis muda tertangkap polisi. Saya nyolong, bukan karena bisnisnya. Gitu. Mari kita lihat ya. Menarik bagi saya. Wah, begini ternyata ya. Kalau berkeluarga itu, oh gini minimal. Keluarga Hawkins tinggal di pinggiran Milwaukee. Upaya Perang Dunia I, kota itu menumbuhkannya menjadi pusat upaya. Jadi ketika Perang Dunia Pertama, kota itu justru tumbuh pusat manufaktur gitu. Mungkin ya, bikin tank gitu ya, bikin tank gitu, bikin senjata lah. Banyak orang sana itu yang sukses, kebanyakan industrialis dan pembuat bir yang makmur. Karena tumbuhnya industri. Jadi kalau mau makmur di kampungmu, bikin industri. Dari mana kamu bikin industri? Dari ide. Dari ide. Nggak bisa industri itu lahir dari dengkul, itu nggak bisa. Kalau industri dari dengkul itu tukang beca gitu. Dan itu nggak laku lagi kalah sama Gojek kan. Dari kepala. Dari kepala. Kalau mau bikin kemakmuran itu dimulai dari kepala. Dari kepala. Mulai berimigrasi ke utara untuk tinggal di sepanjang pantai danau. Membangun pinggiran kota. Jadi orang-orang pusat kota ke pinggir itu membangun kota lagi. Tambah makmur. Tambah makmur. Pinggiran kota awal ini masih sangat pedesaan dengan ladang dan pertanian yang luas. Sebagian besar rumah dilengkapi dengan tungku kayu bakar. Bau minyak tanah tercium di seluruh rumah dari sejumlah lampu minyak tanah. Datang orang-orang dari kotanya istrinya Hawking ini. Makmur.
keluarga Hawkins menyewa sebuah rumah di Holton Street seharga $50 sebulan. Ini kayaknya harga kos-kosan di Indonesia sebulan nih, hari ini. $50 sebulan. $50 sebulan ini kan harga kosan hari ini. Di sana 1920. Bayangin kosnya berapa itu. Mewah berarti. Di tempat yang tadi disebut sebagai Whitefish Bay Village. Pada awal 30-an mereka membeli rumah pertama mereka di Northport Lexington Road yang membentang di kota, tengah kota. Nah, ini kan enak nih kan ceritanya. Ini anak udah 5, masih ngontrak. Orang bapaknya belum punya rumah. Itu pun ngontraknya nunggak. Ya gimana nggak? Anak nggak tumbuh ini. Kenapa? Lagi-lagi persoalan dasar itu loh. Pendasaran diri nggak selesai. Nggak selesai. Dan itu dia nggak bergerak untuk belajar. Itu mau diapain gitu ya. Rumah 2 lantai, 10 kamar. Waduh. Rumahnya. Nah, ini penting nih dibahas. Untuk tumbuh kembang anak. Jangan rumah nggak ada kamarnya. Hanya untuk kamar orang tua anak kalau udah besar, ya kamu tidurnya di dapur. 10 kamar. Dibangun dengan paku tempat tangan. Waduh. Dan terletak di setengah hektar. Setengah hektar tanahnya. Di tengah-tengah ladang pertanian yang berdekatan, memiliki taman besar dan kandang ayam yang ditempati beberapa ayam dan bebek. Penjaga kandang ayamnya Dili, ya. Kambing keluar, apa? Kok kambing? Penggembala ini ya. Penggembala kambing. Apa kambing beneran penjaga kandang ayam jaga kambing? Bisa juga sih. Nggak tahu lah ini. Tapi intinya itu rumahnya besar setengah hektar gitu. Keluarga itu menghabiskan sebagian besar waktu mereka di lantai bawah di ruang tamu. Ruang makan, ruang kerja, ruang musik, dan teras luar yang tertutup. Nah sekarang kan menghabiskan banyak waktu di ya ruang hanya ukuran berapa senti sih HP. Situ terus matanya. Karena apa? Ya di rumah nggak ada apa-apa. Nggak ada buku, nggak ada bacaan. 3 kamar tidur keluarga itu ada di lantai atas. Rumahnya bergaya pinggiran kota yang lapang, dilengkapi dengan radio dan model A4 di jalan masuk. Sangat cocok untuk keluarga Hawkins. Dengan banyak ruang untuk Ramon, Mary, David, dan adik perempuannya, Sally. Properti itu diposisikan antara danau Michigan 1 mil ke timur dan sungai. Artinya itu orang tuanya itu memang memilih tempat tinggal yang bagus, lingkungan yang bagus, gitu loh. Jadi cerdasnya Hawkins itu satu itu yang dia warisi dari keluarga. Lingkungan tempat tumbuh yang layak itu kira-kira. Lingkungan tempat tumbuh yang layak, indah. Rumah kalau isinya hanya itu aja. Seperti itu. Ini gunanya kita baca biografi. Jiwa anak itu dipapar dengan keindahan. Sebagai seorang pemuda, sangat tertutup dan introspektif, David atau Hawkins merangkum tahun-tahun awalnya sebagai membosankan. Dia menggambarkan penantian masa kanak-kanak yang tidak sabar, ingin menyelesaikannya untuk melanjutkan apa yang lebih nyata dan bermakna. Dia mau pergi ke kenyataan yang bermakna. Nggak akan pergi ke dunia HP. Kan tidak nyata itu HP itu kan. Anak-anak sekarang dibawa kemana sama orang tuanya? Dibawa ke yang tidak nyata. Kenapa? Kalau nyata, lihat kekurangan orang tua. Ya kan, itu kan persoalannya. Kenapa HP itu kemudian menjadi pengasuh? Karena dunia orang tua itu tidak layak memang.
tapi menjadi tidak nyata gitu. Anak-anak kok dikasih HP, itu kan dunia tidak nyata. Dibawa ke lebih nyata dan bermakna. Tidak hanya mekanis gitu. Jadi pengasuhannya nih, ya padahal Hawking ini masa itu udah mabuk-mabukan, tetapi tetap bisa bangkit. Kenapa? Dia punya modal. Kalau kita lihat ya dari lingkungan itu dia punya citra, dia punya kekuatan dari masa kecilnya tumbuh ke power itu kan. Itu mestinya itu. Sebagai seorang anak kecil, David Hawkins dicirikan sebagai seorang anak yang tampak lebih tua. Tampil serius sambil bingung menghadapi kesulitan hidup manusia. Meskipun negaranya mengalami depresi gitu ya, tetapi depresi di tingkat negara itu kan tidak begitu berat dialami Hawkins kecil. Karena kenapa? Nggak mikirin harga sembako, kalangan atas kok. Sudah negaranya depresi, kalangan bawah kan repot, kan repot. Tapi dia bertanya tentang kelangsungan hidup. Tapi ini kan dirangsang oleh pengalamannya waktu 3 tahun itu kan, kelangsungan hidup. Nah, lihat pengasuhannya Hawkins. Pengasuhan Hawkins menawarkan lingkungan yang beragam dan menyeluruh untuk perkembangan pertumbuhan. Nangislah kita. Apa beragam monoton itu aja. Kalau nggak ke dapur, ya ke ruang depan, udah gitu toh. Terus enggak beragam. Dan yang paling penting rumah Hawkins itu harmonis, nggak dikit-dikit panci melayang, nggak dikit-dikit kekerasan verbal, nggak dikit-dikit awas kau kusumpahin kau yang mendingan mati aja kau. Nggak dikit-dikit harmonis, harmonis. Orang kaya yang mau ribut apa lagi? Nggak dikit-dikit kau, ayo cepat kita ke pengadilan agama. Oh, didengar anak, lalu anak akan berpikir masa kecil, apa saya memberatkan hidup mereka ya? Ya, membangkitkan semangat, gak dikit-dikit, hitam, membangkitkan semangat, penuh kasih, dan didukung oleh passion akan musik dan seni. Nah itu, gak dikit-dikit ribut soal uang. Kamu gimana sih ngutang di warung gak bilang apa-apa? Ya apa-apa gimana, gak tahu ini anak mau makan apa kok malah sibuk ngurusin burung aja. Gak ada situasi semacam itu gitu. Lihat kan hasilnya. Nah, ini gunanya belajar baca biografi, tahu perkembangan masa kecilnya. Musik memainkan peranan besar dalam rumah tangga. Rumah pinggiran kota yang sederhana menampilkan 2 piano tegak di ruang musik. Piano tegak tahu kan maksudnya? Bukan piano yang kecil itu. Bukan piano yang untuk kayak piano besar gitu. Bukan piano yang ditiup itu, bukan. Bukan piano yang harga 500. Dengan kedua orang tua mengajar Hawkins dan Sally untuk, jadi dia dididik oleh orang tuanya gitu loh, diajarin. Ini kalau enaknya, kalau anak itu tumbuh di lingkungan yang indah. Ibu Hawkins itu berasal dari latar belakang kelas atas yang berpendidikan tinggi, mengelilingi Hawkins dengan seni, membawanya ke pertunjukan klasik, pianis, dan pemain biola hebat, simfoni, opera, balet, dan museum sains. Museum sains. Kalau yang nggak punya uang, nak, ya ke pasar ya. Buat alasan, dikasih labu, anak kecil yang nawar, Bu. Anak dijadiin alasan untuk mengemis. Dikasih labu, kasihan anak saya ini, Bu. Udah, lu makan ayam potong ini, ya dikurangilah harganya, Bu. Ya nggak, Dek? Apa dibawa ke tempat begitu? Jangan dibawa ke tempat begitu anak-anak itu. Bawanya ke tempat yang bagus-bagus.
Nggak usah nawar kalau bawa, ibu saya kaya gitu. Jangan jadiin, kasihan bu anak kecil bu, udah belum makan ayam. Ya enggak deh. Bingung anaknya, kok aku yang jadiin objek sih? Bawa ke museum sains. Jadi bawa ke pasar untuk dijadiin alasan untuk menawar sampai nggak ada untungnya pedagang. Banyak loh yang begitu itu. Ayahnya yang sangat dekat dengan Hawkins memupuk sisi kreatifnya. Ketika seorang penyetem piano datang ke rumah mereka, yang juga memainkan biola, membuat David tertarik pada alat musik petik. Mengalihkan perhatiannya ke biola, Hawkins akhirnya membuat musiknya sendiri, kecil-kecil. Kecil-kecil. Karena apa? Ya lingkungannya, lingkungan yang cocok untuk perkembangan dan pertumbuhan jiwa. Hawkins menggambarkan ayahnya sebagai orang yang sangat terpelajar dan berhati-hati. Mengingat dengan penuh kasih sayang. Saya sangat mencintainya. Sehingga kemudian tuh ketika Hawkins terendam salju, ayahnya menangis. Manggil-manggil Hawkins. Lalu Hawkins dari dimensi lain tuh mendengar panggilan ayahnya yang penuh kasih itu. Lalu dia bangkit lagi karena dia tidak ingin ayahnya sedih. Kenapa? Ayahnya nggak pernah sedih mungkin. Kesedihan itu bukan nature alamiah mereka gitu loh. Sehingga ketika Hawkins kan cerita tertimbun itu kan, tertimbun tertimbun salju itu kan. Dia hadir kembali ke dunia itu karena nggak tega lihat ayahnya bersedih gitu. Karena dia sudah terpapar cinta dari kecil gitu. Jadi mencintai ayahnya gitu. Kata Hawkins, saya sangat mencintainya, dia dan saya bergaul dengan sangat baik. Kan enak nih kalau orang tua diceritain gini, oh bapak saya itu bang ngeri. Tiap hari tadi sih saya pakai pakai gesper tentara. Kalau bukan saya, ibu saya. Gitu. Nah, selain kualitas positif Ramon yang bersinar, tapi ada juga sisi manusiawinya. Dia juga memiliki kebiasaan buruk merokok dan minum. Pada akhirnya Hawkins jadi peminum. Dua sifat buruk yang akan diambil oleh putranya saat remaja gitu. Termasuk sifat buruk itu nggak suka membaca, nggak suka bahas ilmu, itu sifat buruk itu akan diambil juga oleh anak-anak itu. Sampai sini dulu ya. Ini menggambarkan manusia apa adanya. Nggak hanya yang baik-baik, masih ada dua sifat buruk menurut ilmu kesehatan, ilmu sosial, ilmu agama, dan ilmu kesadaran kan gitu ya. Merokok dan minum minuman keras. Hawking pada akhirnya juga begitu. Oke, itu dulu. Terima kasih. Nanti sore lagi ya, jam biasa, seperti biasa jam 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sof. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya bagi teman-teman yang mau memiliki 3 buku pendasar diri bisa japri ya. Kita bertemu nanti sore insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berpuasa.